Halo sahabat semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan, serta kesuksesan dalam setiap langkah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah serial film sejarah Islam yang mengangkat kisah tokoh besar yang dikenal karena keteguhan hati, keberanian, dan kekuatannya dalam membela agama Allah. Ia adalah sosok yang gagah dan disegani, berasal dari kalangan terhormat Bani Quraisy. Seseorang yang pada akhirnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, tokoh ini dipercaya melanjutkan kepemimpinan umat. Ia termasuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin dan dikenal dengan gelar Amirul Mukminin. Sosok tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Serial ini mengisahkan perjalanan hidup Umar bin Khattab, mulai dari masa mudanya hingga saat ia diangkat sebagai khalifah umat Islam dalam upaya menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Di dalamnya juga tersimpan banyak pesan moral dan nilai kebaikan. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur cerita dari serial film Farouk Umar. Kisah dimulai pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Saat itu, kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji di kota Mekah, sebagai penyempurna rukun Islam yang kelima. Pada masa tersebut, Mekah tidak lagi berada dalam kegelapan jahiliyah. Masyarakat hidup dalam suasana damai dan bahagia. Tidak ada lagi perbedaan derajat, perbudakan, maupun penyembahan berhala. Seluruh doa dan penghambaan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu pula, umat Islam telah bangkit dari masa sulit setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam kondisi tersebut, kaum muslimin sepakat mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin untuk menuntun umat di jalan kebenaran. Sejak saat itu, gelar Amirul Mukminin pun disematkan kepadanya. Dari titik inilah, cerita kemudian membawa kita pada kilas balik ke masa muda Umar bin Khattab. Diceritakan bahwa 6 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, Umar bin Khattab masih berusia muda. Pada masa itu, ia bekerja sebagai penggembala unta. Unta-unta tersebut dilepas di wilayah Lembah Manjanan atas perintah ayahnya yang bernama Al-Khattab bin Nufail. Pada suatu siang, ketika Umar sedang sibuk menjaga gembalaannya, ia dihadapkan pada sekelompok orang dari Bani Huza'ah yang meminta air untuk hewan tunggangan mereka. Meskipun Umar dikenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh, ia memiliki sikap yang rendah hati. Karena itu, ia mengizinkan mereka mengambil air dari sumur yang ada. Setelah peristiwa tersebut, sifat kebaikan Umar sebagai bagian dari Bani Quraisy, khususnya dari suku Adi, terus terlihat. Ia sering membantu bibinya dengan membawakan kayu bakar. Dari hasil kerja keras itu, Umar menerima balasan berupa makanan seperti kurma dan kismis. Namun segala pekerjaan dan kebaikan yang dilakukan Umar justru membuat ayahnya tersulit emosi. Pada suatu ketika, Umar dianggap melakukan kesalahan karena tidak membawa pulang unta-unta gembalaannya. Meski Umar telah menjelaskan bahwa unta-unta tersebut aman dan kecil kemungkinan dicuri orang lain karena telah diberi tanda dengan nama ayahnya, ayahnya tetap diliputi rasa khawatir. Ia menegaskan bahwa meskipun suku Adi termasuk suku besar dari Bani Quraisy, namun kedudukan mereka tidak setenar suku-suku lain di tanah Arab, seperti Bani Mahzum dan Bani Hashim. Zaid bin Khattab, saudara Umar, mendengar percakapan mereka. Setelah memahami keadaan, Zaid memutuskan membantu Umar. Ia menggantikan tugas menjaga onta dan meminta Umar beristirahat sejenak. Keesokan harinya, Umar kembali menggembala onta. Namun tidak lama berselang, Zaid kembali menemuinya. Kali ini, Zaid membawa sejumlah modal dan menyarankan Umar untuk berdagang. Dengan keputusan itu, Umar meninggalkan pekerjaannya sebagai penggembala.
صار اجتماعهم سببا في Waktu terus berjalan. 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, Umar telah dikenal di kalangan saudagar kaya Damaskus. Di kota itu, Umar berdagang berbagai barang, di antaranya parfum dan kurma. أهلا بسيدي غسان لا يصنع الطيب والبخور والصمغ واللبان Namun di balik keberhasilannya, kejujuran Umar justru memicu kemarahan seorang saudagar kaya. Umar menolak ajakan untuk memonopoli barang demi keuntungan berlebihan. Akibat penolakannya, Umar diajak berkeliling kota untuk diperlihatkan cara sebagian pedagang mencari keuntungan. Pada saat yang sama, tampak seorang pria dari Bani Hashim bernama Abu Sufyan. Ia berusaha menolong seorang wanita yang berselisih dengan seorang pedagang. Di tempat lain, seorang pedagang Yahudi terlihat berdebat dengan pembelinya karena merasa telah ditipu. إنه مالك ومال أبيك وما أنا إلا خادم ما دعوت عليك وعلى أمثال. Saudagar asal Mekah itu mencoba melerai perselisihan. Namun tindakannya justru membuat pedagang tersebut merasa dipermalukan. Dalam kemarahannya, ia melontarkan sumpah serapah dan menyebut adanya balasan dari Mesias. Melihat kejadian itu, Umar menceritakannya kepada sahabat-sahabatnya. Ia menjelaskan keyakinan kaum Yahudi yang selalu menantikan kedatangan seorang juru selamat. Dan bertepatan dengan peristiwa tersebut, pada tanggal 17 Ramadan di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul terakhir. Peristiwa itu ditandai dengan turunnya wahyu pertama, Surat Al-Alaq, ayat 1 hingga 5. باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Pada hari berikutnya, Nabi Muhammad mulai mengajak orang-orang terdekatnya memeluk Islam. Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq menerima ajakan itu dengan keikhlasan. Tak lama kemudian, keluarga Yasir bin Amir pun mengikuti ajaran Islam. لا يملك الرقابة إلا بابها اجلس وحدث. Setelah itu, Abu Bakar mengajak sahabatnya, seorang saudagar kaya bernama Uthman bin Affan, untuk memeluk agama Islam. Melihat semakin banyak pengikut Rasulullah, Umar bin Khattab segera menemui pamannya, Amir bin Hisham, yang dikenal sebagai Abu Lahab. Umar mengajak kaum Quraisy untuk bersama-sama menentang ajaran Nabi Muhammad. Pada tahun ketiga setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, para pengikut Islam mulai beribadah secara terbuka. Suatu hari, Abu Sufyan tanpa sengaja melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah sedang beribadah di atas sebuah bukit. Peristiwa itu membuat Abu Sufyan marah. Ia memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Keributan pun tak terhindarkan. Dua kelompok saling melempar batu dan kerikil. Akibat kejadian tersebut, seorang pemuda bernama Ammar bin Yasir mengalami luka. Hal itu membuat kedua orang tuanya, Sumayyah dan Yasir, merasa cemas dan takut karena putra mereka telah terlibat konflik dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Peristiwa tersebut berdampak pada ibu Ammar bin Yasir yang bekerja pada salah satu tokoh Quraisy bernama Abu Lahab. Meski dalam tekanan, Ammar terus berusaha menenangkan kedua orang tuanya. Ia menyampaikan wahyu yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran Surat Ad-Duha, ayat 1 hingga 11. Pada waktu yang sama, di tempat lain, penyebaran ajaran Islam terus berlangsung. Para sahabat Nabi tetap bergerak menyampaikan dakwah. Karena hal itu, sejumlah tokoh penting Quraisy, termasuk Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun binti Utbah, mendatangi rumah Abu Sufyan. Selain sebagai menantu, Abu Sufyan juga memiliki hubungan keturunan dengan Bani Hashim dari Abdul Muthalib. Terlihat Hindun yang merasa marah terhadap ajaran Nabi Muhammad.
Ia terus mendesak ayahnya agar kaum Quraisy bertindak lebih tegas sebelum jumlah pengikut Islam semakin bertambah. Namun Utbah bin Rabi'ah memilih bersikap hati-hati. Ia menyadari hubungan keluarga mereka sangat dekat dengan Bani Hashim yang sama-sama berasal dari keturunan Abdi Manaf. لا تنفخي في النار يا Adegan kemudian berpindah ke sebuah arena pertarungan budak. Di tempat itu, hadir sejumlah tokoh penting Quraisy, termasuk Umar bin Khattab. Dalam pertarungan tersebut, tampak seorang budak asal Habasyah yang kini dikenal sebagai Ethiopia bernama Abu Dasamah, atau yang lebih dikenal sebagai Wahsy, budak milik Zubair bin Mut'im. Di arena itu, Wahsy yang terkenal dengan kekuatan fisiknya mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Kemudian, seorang tokoh Quraisy memasukkan budak lain bernama Bilal bin Rabah untuk bertarung melawannya. Namun Bilal, yang tidak memiliki latar belakang sebagai petarung, dengan cepat berhasil dikalahkan oleh Wahsy. فإن صرعته فلك عندي جائزة. Setelah pertarungan para budak berakhir, pada keesokan paginya, Nabi Muhammad menyatakan secara terbuka bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ia mengajak seluruh penduduk Mekah untuk memeluk agama Islam. Pertemuan itu dihadiri oleh banyak tokoh Quraisy, termasuk Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, yang selama ini setia melindungi dakwah keponakannya dari berbagai ancaman. تأخر عن شيوخ قريش وقد أهمهم ما أهمهم. وجوها مكفهرة Namun Abu Lahab, paman Nabi Muhammad lainnya, menentang seruan tersebut. Ia melontarkan tuduhan dan menyebut Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Ucapan itu didengar oleh sebagian Bani Hashim yang telah mendukung ajaran Islam. Sejak saat itu, Abu Lahab menganggap Bani Hashim sebagai musuh. ثم يصيب آلهتكم. Setelah kejadian tersebut, kaum Quraisy mengadakan pertemuan mendadak. Pertemuan itu dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Umar bin Khattab. Umar meminta saudaranya, Zaid bin Khattab, untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. Namun Zaid, yang telah lebih dulu memeluk Islam, menolak dan justru menunjuk Umar sebagai wakil suku mereka. Dalam pertemuan yang membahas rencana jahat itu, kaum Quraisy menyadari adanya pengharang besar, yaitu perlindungan Abu Thalib dari Bani Hashim. Karena itu, Umar mengusulkan agar mereka terlebih dahulu mencari cara melunakkan hati Abu Thalib. Ia menilai kaum Quraisy tidak akan mampu menyakiti Nabi Muhammad selama Abu Thalib masih melindunginya. فإنما نخشاه حقا من أمر محمد. فربما وجد بعضهم في ذلك سبيلا إلى نبذكم. ما علمت قبل اليوم. Pada malam harinya, Hindun terus berusaha keras menggagalkan dakwah Islam di Mekah. Ia khawatir jika Nabi Muhammad terus dibiarkan berdakwah tanpa hambatan, hal itu akan mengubah tatanan masyarakat Mekah dan mengancam kaum Quraisy yang masih menyembah berhala. Tidak hanya Hindun, Abu Lahab pun tetap bersikap keras. Ia terus menentang dakwah yang dibawa oleh keponakannya sendiri. Bersama istrinya, Ummu Jamil, Abu Lahab bahkan sepakat untuk mencelakai Nabi Muhammad, meskipun hubungan darah mengikat di antara mereka. Keesokan harinya, di atas sebuah bukit, Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi Muhammad, menyampaikan dakwah tentang kebenaran ajaran Islam dan janji Allah atas wahyu yang diturunkan, sambil membakar semangat kaum muslim agar terus menyebarkan Islam kepada Bani Quraisy, meskipun ancaman dan gangguan terus bermunculan. لا يحملنكم ما تجدون من عداء قريش اليوم لا يغرنكم ما أنتم فيه اليوم من الضعف وقلة العدد. قد صدقنا نبينا يا أبا بكر. Pada malam harinya, Wahsy mendatangi Bilal yang masih menyimpan kekecewaan. Meski sesama budak, Wahsy bersikap keras hingga perdebatan terjadi, dan dari situ muncul kecurigaan karena Bilal jarang terlihat di tempat peristirahatan budak. Namun, Bilal hanya diam tanpa menjawab. Pagi harinya, Al-Walid bin Al-Mughirah, kepala suku Bani Makhzum, datang bersama kaumnya menemui Abu Thalib untuk mendesaknya menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan ancaman bahwa Quraisy akan memusuhi Nabi Muhammad dan Abu Thalib jika Islam terus disebarkan di Mekah.
حتى يهلك أحد الفريقين فقلت لنا قولا جميلا. Di waktu lain, sepulang dari pertemuan tokoh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah secara tak terduga memergoki putranya makan bersama budak bernama Salim, dan dengan marah, Utbah menegurnya karena hal itu dianggap mencoreng kehormatan keluarga terpandang Quraisy. منازل من خلفوا وراءهم من أهلهم. ما كان ينبغي أن تكسر قلبه. عبد شمس يطاعم عبده في Pada saat yang sama, Abu Talib memergoki Abu Lahab yang berusaha mencelakai Nabi Muhammad. Namun, Abu Lahab mengabaikan peringatan tersebut, dan tak lama kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu berupa turunnya Al-Quran, Surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. تبت يدا أبي لهب وتب. Pertemuan pemuka Quraisy kembali digelar. Abu Jahal mengusulkan konfrontasi langsung dan menuntut Nabi Muhammad diserahkan. Namun usulan itu ditolak Umar bin Khattab karena dinilai tergesa sebab Abu Talib, Hamzah, dan Abbas, paman Nabi, belum memeluk Islam, sehingga Quraisy diminta berhati-hati agar posisi mereka tidak melemah. مذهبكم الذي ورثتموه على آبائكم. ويجمع أصحابه على عصبية الدين. فصل الكلام. Atas pendapat itu, Umar mendapat banyak pujian dari para tokoh Quraisy karena dianggap bijaksana dalam mengambil keputusan. يا عمر ولا عدمنا رأيك. Tak lama kemudian, Salim muncul dan memperkenalkan jati dirinya sebagai putra Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, dan pada saat itu pula, Salim dibebaskan dari perbudakan. Peristiwa tersebut membawa kebahagiaan bagi Bilal karena melihat para budak mulai mendapatkan kebebasan, meski mengecewakan tokoh Quraisy, dan di saat itu Bilal mengakui kepada Wahsy bahwa dirinya telah memeluk Islam. راني لو آمنت لمحمد غدا وما همني أنا من أمر محمد. Sementara itu, kondisi Mekah semakin genting ketika satu persatu tokoh Quraisy masuk Islam, termasuk Abu Quhafah yang memerdekakan budak-budaknya, hingga membuat Abu Jahal semakin diliputi amarah terhadap kaum muslimin. أغرك أنك صرت مقدما إلى ما كنت حتى كنت أول من لحق بمذمم. Setelah Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai saudara angkat, Utbah bin Rabi'ah terpaksa menerimanya sebagai bagian keluarga, dan keputusan itu membawa kebahagiaan bagi Abu Hudzaifah. وهذا حموك أبو يزيد. لماذا لم تستجب؟ فقد صرت من أهل بيتي. Keesokan harinya, di musim haji, para pemuka Quraisy kembali berkumpul dan menyusun strategi licik dengan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pembohong, agar para jamaah dari luar Mekah mengurungkan niat untuk mengikuti ajaran Islam. معشر قريش